viral kemarin yang lagi seperti apa sih kondisi sebenarnya sih sampai Oke, itu emang benar, itu di Altadena di LA. Pada saat itu kita lagi habis mengunjungi salah satu rumah WNI ya, yang terbakar juga di Pasadena. Itu kira-kira 3 blok dari situ. Kita jalan di situ bersama ada Yafi, anak dari YouTuber Indonesia di sana tuh, anak LA, tapi dia juga lagi nggak bikin YouTube, nggak, cuman karena ada beberapa teman-teman di sini media yang minta kayak apa sih yang sebenarnya di sana, karena kan yang beredar di sini kan banyak video-video dan berita-berita hoax ya. Jadi video-video AI yang di sini beredar dan orang pada percaya. Nah, mereka pengen gue yang kebetulan pas ada di sana kasih lihat gimana sebetulnya yang terjadi, karena berita yang di sini juga kan kebanyakan bilang bahwa rumah yang terbakar itu rumah-rumah artis, rumah-rumah gede doang. Padahal enggak. Bahwa yang paling padahal yang paling banyak itu adalah justru rumah-rumah working class atau menengah bawah yang juga kena jadi korbannya di sekitar Altadena. Nah, jadi kita ke sana dan di situ ada National Guard, ada FBI, ada polisi, dan kita sempat ngomong sama aparat itu bahwa kita boleh nggak ngambil gambar sini, boleh silakan, perlu permit atau permission apa enggak, silakan aja, selama itu ada di sidewalk dan di public space, ya tidak masuk ke trespassing area, nggak masuk ke properti orang atau melewati garis kuning. Dan di situ bukan cuma gue doang, ada puluhan orang lain yang ambil video dari orang umum, ada influencer kali ya, gue nggak kenal mereka juga, ada TV-TV gede yang mereka ngambil gambar di sepanjang jalan itu, banyak banget. Dan itu kita udah berjalan udah berapa blok jalan, udah bersama-sama orang-orang yang lain, malah gue juga sempat diwawancara juga sama media sana gitu. Nah, terus habis itu pas habis kita jalan dari rumah sebelah, terus habis itu kita pengen ngobrol sama orang Indonesia yang emang tahu keadaan di situ kan, tahu keadaan selama mereka tinggal di LA itu gimana gitu kan. Jadi bahwa orang bilang banyak yang nyumpain kan di Indonesia bahwa bilangnya katanya syukurin tuh Amerika biar namanya nggak kena orang-orang kaya. Terus kan sebelumnya kan kita membantu juga kan banyak orang-orang yang terkena dampaknya, orang Indo yang juga rumah terbakar banyak juga gitu kan. Dan banyak netizen yang bilang nyumpain biarin aja orang Indonesia kan juga di sana orang kaya. Nah, disitulah gue mau wawancara orang Indonesia juga yang ibaratnya baru punya rumah setelah sekian 19 tahun mereka baru bisa beli rumah dan lain sebagainya gitu. Nah, habis itu posisinya dari yang sebelah kita pindah ke sebelah, di mana ya kita mau ngomong ya, mau ngobrol. Nah, beradalah kita di depan rumah itu gitu kan ya. Ini emang kita kayak diatur oleh Tuhan untuk berdiri di situ gitu. Ya udah pas berdiri di situ, kita juga nggak tahu, ada yang punya rumah nggak tahu, orang itu rumahnya udah rata semua, nggak ada nomor rumahnya, nggak ada rumah, itu udah nggak ada rumah pokoknya kan kita diizinin sama aparat bilang lo boleh nih ngambil video di mana aja selama lo di public space atau di sidewalk, emang ada diizinin. Dan itu puluhan orang lain, dan di sebelah kita juga ada TV gede, ada juga orang yang ngambil gambar. Dan malah kalau dilihat di video viralnya itu ada juga tuh orang yang ngambil gambar malah ngelewatin garis kuning kan, tapi didiemin aja gitu kan. Pas gue baru ngomong sekitar paling sebelum semenit ya, 2 menit tiba-tiba ada yang nanya who are you? Ya kita pengen who are you ke siapa gitu kan. Gue nggak ngeliat terus terang dengan suaranya. Pas gue nengok, oh ke kita gitu kan. Udah si Yafi anak LA bilangin kita dari Indonesia gitu kan. Tapi belum dia bilang ini rumah gue segala macam, dan kita langsung stop. Bilang waktu stop filming kita langsung stop lah. Langsung kita stop untuk rekaman, record kita stop, dan habis itu udah kita nggak lanjutkan. Dan saya juga nggak tahu bahwa mereka ngerekam kita nggak tahu, gitu kan. Dan habis itu kita balik lagi ke dia untuk say sorry bahwa kita udah hapus videonya, tapi dia nggak tayangin. Yang dia tayangin itu adalah dipotong sama dia, di-cut. Dan kita baru tahu kalau itu video viral setelah dikirimin sama teman kita yang orang Amerika. Ini lo ada di sini nih di TikTok orang Amerika gitu. Gue baru tahu ternyata dia videoin, dan video yang dia tayangin itu video yang di-cut sama dia. Selanjutnya tidak ditayangkan gitu kan. Padahal kita udah bilang bahwa video kita hapus gitu kan, dan kita nggak nayangin depan rumah dia, kita pindah ke sebelah. Nah, pas kita pindah ke sebelah, kita lihat orang itu masih berdiri lagi di situ, dan ada orang-orang lain, orang-orang bule lain yang ngambil gambar, tapi nggak ditegur.
tapi gue positif aja bahwa kita juga tidak menyalahkan dia kok. Kita mengerti perasaannya, mungkin dia berpikir kita tuh ngapain karena ngomong kita bahasa Indonesia, mother language kita beda. Kita orang Asia yang beda omongan bahasanya. Dan pas abis teman gue ngomong itu, pas kita balik lagi itu, dia bilang lu nyari donasi. Jadi dipikir itu kita itu adalah orang yang pengen memanfaatkan keadaan dengan cari donasi untuk kepentingan pribadi, karena di Amerika lagi ramai begitu. Dan kalau yang emang dilihat di komentar TikTok dia itu orang-orang rata-rata ngomongnya gitu, mikir kita adalah scammer yang nyari donasi, dan dia love-lovein itu komen-komen itu. Jadi emang begitu, tapi nggak apa-apa, saya juga mengerti kok bahwa kalau dia keberatan bahwa kita berdiri di situ karena menghadap ke rumahnya dia yang udah kebakar itu, kita langsung stop. Kenapa kita nggak minta izin? Kita nggak tahu dia punya rumah siapa, dia muncul tiba-tiba dari tengah jalan. Dan di antara yang lain itu banyak banget puluhan orang yang mengambil gambar, bukan cuma kita doang, banyak sekali. Dan cuma kita yang ditunggu karena mungkin bahasa kita beda, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan itu video viral, terus gue udah duga ini paling sebentar lagi juga 2 hari lagi sampai Indonesia nih itu kan ya. Ternyata nggak sampai 2 hari, hitungan jam juga sampai Indonesia. Tapi waktu video itu viral masih di Amerika, itu juga pro kontra kok, netizennya pro kontra. Jadi ada yang pro dia, ada yang pro ke kita, bilang bahwa ini adalah public space, ini adalah sidewalk, tuh dia nggak trespassing ke properti lo gitu kan. Dan ada yang bilang juga kalau lo nggak setuju dia merekam rumah lo, kenapa lo nggak bilangin dari awal? Karena kan dia tuh bikin konten dulu dari awal, ngomong ngoceh bahwa dia ada di daerah, bikin konten di depan rumah gue nih, dia kayak nggak mau menghargai gue yang punya jadi korban, dia bilang gitu kan. Nah, muncrat tadi gue. Terus abis itu baru dia negur kita. Dan tapi pas kita teguran kita nggak sampai lama, langsung kita stop ya, oke, I'm sorry, terus kita stop. Dan kita dari situ sempat balik lagi bahwa kita bilang udah dihapus videonya. Kita malah nggak nyangka dia ngerekam. Dan itulah yang terjadi. Jadi Cinta juga sempat ada yang ngetek Cinta di situ. Gue nggak tahu di Cinta, ternyata di TikTok Cinta juga, Cinta udah lumayan terkenal di Amerika karena pernah ada beberapa konten dia FYP di TikToknya Amerika. Jadi sempat ada yang bule-bule nge-DM dia, tapi bedanya kalau netizen Amerika sama Cinta dibalas, diterangin, mereka ngerti. Sorry, tapi kalau Indonesia Cinta balas dihajar, oh itu bedanya. Jadi gue bilang, Cinta udah nggak usah dibalas, bilang gitu. Kalau mau balas jangan pakai hati, ya balasnya santai aja gitu kan. Jadi gitu. Jadi intinya yang terjadi sebetulnya itu, bahwa saya juga tidak lagi buat konten TikTok, tidak buat konten real, kita hanya memberikan video kepada beberapa teman media yang minta gambarnya. Dan si Yavi juga di situ nggak buat YouTube. Kan kalau dibilang Uya mencari monetize apa sih? Dia bilang kan monetize AdSense buat segala macam. Orang kita juga lagi nggak buat konten, dan sebetulnya pada saat itu ya nggak buat konten buat sosial media kita ya. Dan pada saat itu kan kalau gue mau buat konten saat itu udah pasti gue upload kan. Karena kan viralnya baru berapa waktu setelah itu, viral di Amerikanya ya. Tapi kita kan emang nggak ada di mana-mana, sampai sekarang nggak ada. Kita cuma kirimin ke teman-teman media ya, saya nggak enak sebutin juga ya. Dan itu sah-sah aja mereka gitu. Dan intinya kalau dibilang tidak empati, ya kita udah izin bersama puluhan orang lainnya dan kita nggak tahu dia punya rumah. Tapi sih sorry, kita udah minta maaf kalau emang lo beratan, kita udah stop. Jadi itu aja. Dan setelah itu videonya viral, kan yang nonton kan sampai berapa juta ya? Teman gue bilang bahwa ternyata dia habis itu buka donasi buat dia pribadi. Nah, alhamdulillah donasinya banyak. Setelah itu kata Cinta udah 14.000, sekarang udah 14.000 US dollar. Dan Cinta nyumbang. Cinta donasi ke linknya dia. Ya dengan semampu dia ya. Tapi gue bilang, lu Cinta kok kamu ibaratnya udah dimasukin, di-upload sama dia, kamu masih mau nyumbang? Nggak apa-apa lah, Pak, kasihan. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi intinya dia buka sumbangan, dan ini jadi viral, ya berkahnya buat dia juga. Dia buka donasi, banyak yang nyumbang gitu. Mungkin Mas terbagi nih komen netizen antara mungkin memanfaatkan situasi dan ada juga yang mungkin mendukung Mas Wiku ya. Mungkin serbuan dari netizen seperti apa sih Mas? Aduh, saya mah kalau sama netizen dari dulu udah biasa, nggak peduli. Bener, netizen masih cuma baca, ketawa. Kalau saya lagi mau balas, saya balas, tapi balasnya nggak pakai hati. Balasnya lucu-lucu aja gitu, nangkepinnya. Terus kalau emang ada yang netizen yang ngomongnya
masuk akal, saya balas terima kasih. Tapi kalau yang udah ngata-ngatain dengan bahasa kotor, kasar, saya kadang-kadang balasnya dengan yang lucu-lucu gitu kan. Jadi misalnya, oh dasar lu keluarga tai gitu misalnya. Oh gue bilang, oh kita satu keluarga dong berarti, gitu. Cuman gue bedanya, gue anak angkat gitu. Gitu-gitu aja. Tapi kalau yang ngomongnya lain kali lebih hati-hati, oh iya makasih. Tapi kadang-kadang yang lain udah, ya gue baca aja udah gitu. Tapi kalau netizen mah gue udah kebal lah dari dulu. Karena netizen tuh rata-rata dia senang melihat orang susah melihat orang senang. Kalau kita lagi kesalahan begini, paling senang netizen. Oh kita serang dia. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, netizen nggak senang. Coba kalau gue lagi buat konten-konten apa, coba gue nolongin TKI, PMI, pulangin orang yang koma, pulangin jenazah yang meninggal dari luar negeri pakai duit pribadi. Emang konten gue rame? Sepi banget nggak. Netizen nggak suka yang begitu-begitu. Yang suka cuma orang-orang sekitar kita aja yang pikirannya waras gitu kan. Tapi giliran gue buat kesalahan kayak begini nih, wah serang rame-rame, serbu rame-rame. Dan yang menyerbu gue bukan hanya netizen juga, netizen terbagi-bagi. Ada juga emang orang yang benar-benar emang orang-orang yang bener oh Uya nggak bener nih, dia kritik gue dengan cara yang tidak kasar, itu oke. Tapi ada yang udah ngomongnya kotor, jorok segala macam. Dan template tuh gue perhatiin nih, template rata-rata seragam, Uya dari Malaysia, Uya diklaim dari Malaysia segala macam. Rata-rata gue buka followersnya 0, postingannya 0. Ya pasti itu apa namanya gue nggak tahu tuh, user ya. Iya. Mas berapa lama sih di LA dan kemarin ke Amerika sendiri? Gue seminggu lebih. Ngapain sih mas sebetulnya? Kalau ditanya lagi ada yang bilang Uya masa reses kok ke luar negeri. Yes. Uya itu reses di Jakartanya udah selesai dari tanggal 30 Desember. Udah ada laporannya, udah selesai resesnya. Dan kalau ditanya lagi, ngapain lu reses di luar negeri? Ini yang udah pada nggak tahu. Uya itu dapilnya DKI 2. Artinya daerah pemilihan gua DKI 2 itu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Apa itu luar negeri? Artinya semua orang WNI yang ada di luar negeri itu memilih gue. Dan bukannya sombong, bukannya congkak, ini faktanya. Uya adalah DPR RI dengan suara luar negeri tertinggi. Jadi pemilih-pemilih gue di luar negeri. Jadi kalau besok mau melihat gue juga ada di LA, di New York, di Finlandia, di Malaysia, di Hong Kong, jangan iri, emang dapil gue. Itu dapil gue boleh dong mengunjungi pemilih-pemilih gue di situ. Pemilih gue banyak di situ. Artinya bukan sibuk luar negeri ngapain gitu ya mas, atau bisa dibilang katanya nggak bisa lepas dari baju keartisannya nih mas, gimana mungkin? Apa sih Ben? Kan banyak yang bilang, maksudnya udah klarifikasi nih kan, banyak juga yang bilang ini kayaknya nggak bisa lepas dari keartisannya, dengan konten terus sama segala macam. Lah emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada, semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Lah netizen yang berapa ratus emang kalau lihat Instagram kita buka emang nggak ngonten? Ya ngonten. Terus ditanya lagi, lo ngonten demi dapat duit monetize? Emang Instagram sama TikTok ada duitnya? Gue baru tahu. Setahu gue ada duitnya kalau misal live TikTok doang. Iya kan? Kalau kita posting di TikTok, di Instagram emang ada duitnya? Nggak ada setahu gue. Terus Uya nyari like viewers, udah kelas kayak gue udah nggak nyari viewers. Kalau lo pada pasti nyari. Ya, kalau gue udah nggak nyari viewers. Iya kan? Kalau media yang minta tolong untuk kasih solusi misalnya terus boleh sebutin mungkin media. Nggak, itu solusi itu. Tapi lo bisa lihat lah nanti yang pakai footage gue kan kelihatan. Tapi itu tidak salah media itu juga kan? Media itu nggak salah dong tolong. Lo kalau pada di sini juga ada sering minta tolong gue ambil gambar, ngaku aja ada. Emang gue nggak kasih? Gue kasih kan? Bener nggak? Tapi juga ada lagi teman ada wartawan yang kata gue apain buat teman-teman media, lo kenapa gue gitu? Mungkin media TV atau online? Nggak ngerti media apa. Yang jelas bukan media besar. Iya. Mungkin kejadian ini berdampak sama kerjaan di DPR nggak sih? Nggak Mungkin ada ada dampak. teguran segala macam. Nggak ada. Dan gue merasa gue fine aja. Kalau mungkin kesalahan yang gue buat itu kemarin gue tidak tahu. Ini kan kejadian seperti ini kan sebenarnya ada 3 penyebabnya: ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau kurangnya informasi. Kalau gue udah dapat informasi bahwa kita boleh ngambil gambar di situ secara tanpa permit karena itu public space dan sidewalk, udah diizinin. Dan itu ada puluhan orang selain gue. Tapi gue tidak tahu kalau ternyata ada orang yang punya rumah, mengaku punya rumah muncul. Tapi setelah dia negur kan udah gue stop. Dan itu tidak ada maksud apa-apa tuh dari gue. Kita minta izin gimana orang dari sebelumnya, dari tempat-tempat sebelumnya kita datangin ke rumah-rumah yang lain, emang nggak ada yang punya rumah gitu. Dan intinya kalau lu lihat di video gue, ada orang yang ngelewatin
pas gue ditegur itu kan ada orang yang videoin bule, ada yang orang lewatin garis kuning, itu nggak ditegur. Itulah yang namanya posisi dan waktu menentukan. Gue bilang posisi itu menentukan, betul. Posisi gue lagi salah di situ. Coba kalau gue geser ke rumah sebelah, nggak jadi itu viral. Iya. Jadi ya intinya itu aja. Jadi, tapi gue ngerasa memang Tuhan mentakdirkan gue untuk mengalami kejadian ini. Mungkin hikmahnya mengingatkan gue bahwa mungkin lebih hati-hati dan masih bagus Tuhan memberikan cobaan gue dengan ini doang. Sesuatu hal yang tidak yang cuman terjadi cuma karena ketidakpahaman dan kekurangan dan ketidaktahuan aja. Oke, seminggu di Amerika sendiri memang berapa hari untuk di LA sendiri Mas untuk? Gue cuma di LA aja. Iya. Cuma di LA aja. Mas ada kabar katanya mau dipanggil FKD Mas? Nggak tahu, belum dapat kabar. Gue dipanggil, gue kalau aku datang lah verifikasi. Tapi kalau gue pikir kesalahan gue nggak ada. Dalam arti kata, kalau reses sudah gue selesaikan, titiknya 20 titik, ya. Terus sudah selesai dari tanggal 30 selesai, ya. Sudah ada laporan juga. Terus kalau gue keluar negeri juga, gue bilang, dapil gue luar negeri. Dapil darah pemilihan gue luar negeri. Artinya siap untuk memberikan Oh siap banget. Dan menurut gue kalian udah menolong MKD. MKD udah cukup dengan klarifikasi di sini, udah cukup lihat kan. MKD juga pasti kan kalian udah memberikan ruang saya untuk klarifikasi, tinggal dilihat nih klarifikasi saya. Tapi kalau dipanggil pun kayak apa sih? Mas, tapi jadi lebih gimana nggak sih untuk ke depan? Ini kan Mas Boya kan juga bingung. Gimana Mas ke depan? Depan nggak ada gimana ya, pembelajaran aja buat semua ya. Intinya ya ini cuma saya berada di waktu dan tempat yang salah aja, yang kurang tepat lah nggak salah. Udah jadi kapok atau udah jadi semangat atau gimana Mas? Enggak, gue nggak kapok, biasa aja. Gue tetap jadi diri gue sendiri kok. Banyak juga yang bilang katanya ini menyangkut pautan Mas Boya yang raja ngeprank segala macam disangkut pautin. Ya, Jadi tersandung gara-gara konten ya sendiri. semua orang pasti pernah tersandung. Dan intinya adalah satu hal lagi nih yang lucu nih. Waktu sebelumnya kan, sebelum kejadian ini kan saya juga sempat membantu korban-korban kebakaran di sana kan. Cinta bantu korban kebakaran dengan memberikan donasi berupa makanan, ratusan makanan, 500 lebih makanan gratis, minuman, masker, chips, semua segala macam. Netizen Indonesia hujatnya apa coba? Gak usah dibantu Amerika, ya kan? Mereka negara-negara yang bagaimana gitu kan, gak usah dibantu, rasain, syukurin, kata netizen kan? Iya betul nggak? Netizen pada gitu, nyumpah-nyumpahin malah bakaran Amerika. Tapi pas giliran kemarin gue dimarahin orang Amerika, netizen yang sama, orang itu lagi, malah belain itu orang Amerika. Rasain lo, kasihan lagi tuh orang Amerika. Lah kemarin dia nyumpahin orang Amerika kebakaran. Nah pas abis saya dimarahin, dia belain itu orang Amerika. Terus saya lihat, akunnya sama dia juga. Jadi saya pikir, sama Cinta udah gak usah diambil hati. Lihat aja tuh, akun-akun yang sama, orang-orang yang sama, pas saat momen ini ngomong ini, pas ngomong beda dia ngomong berlawanan. Jadi intinya gak usah diambil hati, jadi cuma belajar dari kesalahan. Pas kejadian ini TikTok Amerika di ban. Iya, gue kalau nggak salah ya, gue udah pulang sih waktu di ban. Gimana Mas mungkin? Ya tapi udah ada lagi kok. Cinta bilang udah TikTok udah ada lagi ya. Trump naik kan, TikTok udah ada lagi sana. Iya, kejadiannya sebenarnya itu tanggal berapa sih? Lupa saya udah, pokoknya setelah kebakaran itu kalau nggak salah tanggal 7 ya. Itu berapa hari setelah kebakaran? Enggak berapa hari setelah. Maksudnya ini berdampak juga nggak sih ke Cinta yang tinggal di sana? Enggak sih, Cinta sih cuman ibaratnya ini aja ya. Cinta tuh Cinta ngerasa gini bahwa gini, orang ini tuh udah di DM sama Cinta waktu videonya viral, di DM dibaca tapi nggak dibales. Dan Cinta udah coba komen menerangkan di kolom-kolom komennya, tapi sama dia hapus-hapusin. Jadi kolom komen yang Cinta menjelaskan sama dia hapusin. Jadi seolah-olah gue bingung nih orang kenapa ya? Giliran orang yang pro dia di lock, giliran orang yang tiba-tiba pas Cinta komen ngerti oh begitu ceritanya dihapusin gitu. Tapi gak apa-apa lah, mungkin dia juga saya mengerti apa perasaannya, rumahnya terbakar ya, saya pasti dia sedih dan saya tidak menyalahkan dia juga untuk menegur saya. Dan kalau keberatan rumahnya dijadikan tempat buat depan rumahnya, bukan rumahnya ya, kan ada banyak orang bilang dasar orang nggak tahu etika masuk properti orang. Kita nggak masuk properti orang, kita ada di pinggir jalan dan itu diizinin sama aparat situ dan bersama puluhan orang lain. Apa respon Cinta saat itu? Respon Cinta cuma bilang wah ini orang udah aku minta maaf, udah minta maaf sekali lagi gitu kan, udah menerangkan apa yang kejadian yang sebenarnya, tapi malah ada beberapa yang di DM gak dibalas, dia nulis di kolom komen malah beberapa dia hapus-hapusin. Cinta cuma bilang oh aku jadi tahu, aku juga nggak nanya kenapa. Cinta bilang maksudnya apa, oh aku tahu nih maksudnya apa gitu. Ya kalian simpulkan sendiri lah. Ada tujuan gitu ya Mas? Nggak tahu, gue nggak mau berasumsi, ya kalian nyimpulin sendiri.
3 bulan jadi DPR, mungkin kinerja yang udah dilakuin apa aja Mas Surya? 3 bulan jadi anggota DPR. Sebetulnya dari sebelum saya jadi DPR, kalau lo pada fair ya, harusnya lo beritain gue juga yang baik-baik dong. Iya kan, bener gak? Dari 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, gue mulang-mulangin PMI, TKI, ya ada ratusan orang pakai duit pribadi, lo gak pernah beritain gitu kan. Ada yang beritain, MNC beritain, Indigo beritain gitu kan, Trans TV beritain. Tapi kalau media-media yang lain cuma nyari salah-salah gue doang gitu kan. Iya. Ya, jadi gue tetap setelah jadi DPR pun beberapa gue tetap menjalankan tugas gue untuk perlindungan PMI dan TKI yang ada di manapun. Terus juga kalau untuk masyarakat udah ya lu bisa lihat Instagram gue deh. Nah sayangnya Instagram gue kalau kita ngasih bantuan kursi roda, kita ngurusin rumah sakit orang, BPJS, Instagramnya sepi. Yang komen cuma 5, ya kan. Terus yang nontonnya cuma 2.000 orang gitu kan. Giliran gue nih ngelakuin kesalahan, yang nonton 900.000. Tapi gue juga nggak mau terlena dalam kesedihan ini. Jadi pas kemarin gue ngeliat story gue yang nonton 200.000, story gue nonton 300.000 pada menghujat gue kan. Kebetulan gue masukin lagi tuh kegiatan-kegiatan gue yang positif, ya kan. Gue mulangin TKI, gue bantu orang, yang nonton lumayan 200.000. Jadi artinya gue juga dapat benefit dari viral ini. Gue punya peluang untuk memperkenalkan pekerjaan gue selama ini dan memperlihatkan bahwa ini yang gue lakukan, ayo ikut support juga. Jadi intinya gue banyak pendatang baru yang mampir ke Instagram gue yang juga akhirnya tahu kerjaan gue. Karena orang bilang, Uya kerjanya di DPR apa sih? Berarti lu nggak pernah lihat sosial media gue. Dan gue juga melihat di sini banyak follower gue nambah loh. Follower gue nambah. Dari berapa jadi? Nambah ada 30.000 nambah. Nambah 30.000 kan. Kalau hater mungkin nggak follow gue. Nah kalau hater follow gue menurut gue aneh. Ya kan, lu nggak suka sama gue, lu follow gue aneh. Tapi kalau gue yakin yang follow gue itu berarti pendatang baru yang melihat, oh Uya ternyata kerja di DPR. Jadi ya itu. Dan yang gue lakukan DPR lu udah bisa lihat lah apa dari sebelum gue jadi DPR sampai sekarang. Masih tetap syuting maksudnya? Tetap syuting, gue punya program seminggu 2 kali dan dikerjakan itu di malam hari. Iya. Jadi kalau ganggu aktivitas di DPR? Enggak dong. Ya pokoknya kalau gue rapat paripurna, rapat komisi, gue nggak akan syuting. Lagi membawa misi apa Mas sekarang ini di DPR sendiri? Yang mau dinaikkan? Karena gue ada di Komisi 9 berhubungan dengan kesehatan, ya gue pengen bagaimana transformasi kesehatan yang digaung-gaungkan ini berjalan dengan baik, bahwa masyarakat ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. BPJS kesehatan juga mungkin kalau ada kurang-kurangnya bagaimana kita perbarui, kita terus kawal. Terus BPJS Ketenagakerjaan juga banyak orang-orang yang nggak tahu kalau BPJS Ketenagakerjaan itu penting. Gue lagi banyak sosialisasi tentang itu, dan malah ada beberapa masyarakat di dapil gue yang gue bayarin BPJS Ketenagakerjaan biar mereka ikut pakai duit pribadi gue. Dan untuk PMI, TKI minta tolong sama gue setiap hari itu ada ratusan PMI, TKI yang minta tolong sama gue. Dan gue bekerja, gue nggak tahu sekarang. Kalau dulu gue kan bekerja sebagai pribadi. Sekarang gue walaupun kadang-kadang memang masih, bukan kadang-kadang, emang pakai duit pribadi terus mulang-mulangin mereka. Tapi gue sekarang DPR, jadi gue nggak tahu ini gue sebagai apa. Tapi gue tetap ngejalanin itu. Jadi kalau untuk di BPOM, kemarin kan udah kan, waktu 2 bulan yang lalu kan gue meminta BPOM untuk memanggil orang-orang yang terkait dengan kasus review kosmetik ini. Gue meminta mereka memanggil Dr. Richard, Doktif, semua yang terkait, siapapun ya, pihak fair, dan udah dipanggil kan. Itu permintaan gue pada saat itu di sidang. Ada di YouTube gue kok. Bukan YouTube gue, ada di Instagram gue. Itu 2 bulan yang lalu dan sudah dipanggil pas kemarin gue lagi di Amerika. Pada akhirnya sudah dipanggil semua, gimana respon Mas Uya sendiri? Dan ini jadi huru-hara skincare nih, makin memanas nih. Artinya kan usulan gue dan masukan gue diterima oleh BPOM dan mereka dipanggil. Karena gue bilang kalau BPOM tidak memanggil mereka, tidak ada ketegasan, abu-abu, artinya ini semakin liar. Dan gue bilang pada saat itu BPOM harus memanggil mereka dan mengklarifikasi uji lab mandiri mereka itu ada dasarnya apa tidak. Kalau emang uji lab mereka ternyata benar, BPOM harus introspeksi diri. Tapi kalau ternyata uji lab mereka juga salah dan tidak bisa ditanggungjawabkan, BPOM juga harus berani untuk menindak mereka. Dan itu dilakukan oleh BPOM kemarin.
keresahan apa sih maksudnya Anda sampai speak up ke BPOM? Apakah memang seliweran dengan review-review dari orang-orang yang tidak berkompeten atau seperti apa? Karena gini, sebetulnya masyarakat melakukan review mandiri itu mungkin ada yang maksudnya baik. Karena untuk masalah kesehatan juga, dalam arti kata tadi kan konsumen juga harus diperhatikan kan. Banyak kosmetik-kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon dan lain sebagainya. Nah, artinya sebetulnya itu harus jadi tanggung jawab BPOM untuk mengatasi itu. Nah, sampai kemarin terjadinya polemik di para influencer dan pengusaha-pengusaha skincare yang saling beradu dan berantem satu sama lain, menurut gue udah nggak sehat. Karena biar gimana pun kita harus akui bahwa mereka kan berbisnis juga. Nggak fair dong, mereka melakukan kritik terhadap lawan kompetitornya, tapi mereka punya bisnis juga. Nah, menurut gue itu yang saat itu gue ngomong di rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 dan BPOM, gue bilang BPOM harus memanggil mereka secepatnya, dan sudah dilakukan. Dengan statement BPOM dilarang mereview lagi gimana? Ya setuju. BPOM, saya dukung BPOM, tapi BPOM juga berarti harus memperketat juga pengawasannya, ya, uji sampling dan random dan lain sebagainya untuk produk-produk yang beredar itu. Tapi Mas, masyarakat jadi terbagi nih, masyarakat butuh sosok duta mungkin yang dipercaya untuk mereview, salah satu mungkin dokter kali ya yang lagi. Menurut saya BPOM nggak perlu ada duta-duta begitu udah, BPOM aja udah. Karena duta-duta nanti ujungnya mereka bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi pengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru-hara Asia dengan Doktif, terus pengusaha skincare lain, seperti apa sih Mas sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin, dan nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah, pasti salah satunya ada yang benar, salah satu ada yang salah. Ada masukan nggak buat pengusaha skincare yang mungkin masih nakal ya? Ya, pengusaha skincare yang nakal, ya lo jangan nakal lagi. Sekarang ibaratnya gini lah, gue pribadi nih, gue mendukung banget yang namanya UMKM, skincare lokal. Tapi dengan adanya berita-berita dan kejadian-kejadian yang ada, terus terang gue jadi takut pakai skincare lokal. Gue bukan tidak menghargai, karena emang jadi takut. Karena untuk kesehatan wajah gue udah pas-pasan begini. Kalau gue dapet skincare yang nggak bener, nanti makin burik ya kan. Jadi gue sekarang terus terang aja gue pakai skincare yang punya merek. Tapi kalau nanti sudah benar, udah semua dibuktikan, gue balik lagi pakai skincare lokal. Jadi regulasinya mungkin apa? Iya, regulasinya gue ada jaminan keamanan buat konsumen. Karena gue konsumen juga kan, lu juga pada konsumen kan. Intinya itu. Terima kasih Mas.